Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin al-ma'sumin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian buku Arba'una Haditsan atau kitab 40 hadis yang ditulis oleh Imam Khomeini. Pada pelajaran atau kajian sebelumnya, Imam Khomeini mengatakan bahwa i'lam annal insana ujubatun wa lahu nash'atani wa alaman. Seperti pernah kita jelaskan bahwa menurut pandangan Imam Khomeini, manusia itu adalah aneh, manusia itu sesuatu yang mengherankan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa memahami atau menemukan hakikat manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan bahwa manusia sendiri memang sulit untuk dipahami. Demikian diantaranya yang pernah kita bahas. Kemudian Imam Khomeini mengatakan walahu nash'atan, manusia itu punya dua alam, punya dua jenis dalam keberadaannya, yaitu disebut walahu nash'atan wa alaman. Jadi punya dua wujud, ya, dua alam. Yang satu seperti yang disebutkan bahwa nash'atun dhahiriyatun mulkiyah, yaitu penciptaan yang bersifat lahiriah seperti badannya. Kemudian penciptaan yang kedua batiniyatun ghaibiyah, ciptaan yang dari unsur spiritualitas, unsur batin yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa ruhnya, dan itu disebutkan sebagai penciptaan dari alamul malakut. Nash'atun dhahiriyatun mulkiyah wa hiya badanuhu, wa nash'atun batiniyatun ghaibiyah wa hiya min alamin akhar. Itu kemarin sudah kita bahas bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua unsur dhahiri yang bersifat materialistis atau material, madi, yang bisa kita saksikan, yaitu tubuh kita. Dan yang kedua adalah manusia diciptakan dari unsur batini, yaitu rohnya yang kita sebut dari alam yang lain. Kita kemarin sudah membahas masalah itu secara detail. Kemudian Imam Khomeini melanjutkan kajian yang malam ini kita akan bahas, linafsil insan wahiyya min alamil ghaibi wal malakut maqamatun wa darajatun qassamuha bisuratin ammah ila sab'ati aqsam. Dalam kitab ini Imam Khomeini berbicara tentang maqamatun nafs dan tingkatan-tingkatan nafsul insan. Jadi an-nafsul insaninya, nafsu manusia itu ada makomnya, ada tingkatannya, dan ada derajat-derajatnya. Nah, menurut Imam Khomeini, beliau mengatakan bahwa ahli tasawuf dan sebagian orang-orang ahli irfan membagi makom dan tingkatan nafas itu kadang-kadang dibagi menjadi 7 bagian. Jadi nafsu manusia itu, nafas itu, an-nafsul insaniyah itu memiliki makom 7, dibagi sampai pada 7 makom dan 7 kedudukan. Nanti ada yang membagi misalnya 4, ada yang membagi 2 saja. Nah, yang 7 ini coba kita akan membahasnya secara ringkas untuk malam ini supaya kita tidak terlalu panjang. Pertemuan kita pada malam ini tidak terlalu panjang. Jadi saya ingin mengisyaratkan pada 7 makom yang ada pada nafsul insan. Kita akan membicarakan tentang 7, yaitu ketika Imam Khomeini mengatakan qassamuha bisuratin ammah ila sab'ati aqsam ahyanan, bahwa nafsul insan yang dibuat dari alamul ghaib dan malakut itu
Ya, kita bicara tentang nafsul insan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur gaib. Kita kan kemarin sudah kita katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur dhahiri yaitu tubuhnya, dan yang kedua adalah unsur batini yaitu nafsunya atau ruhnya. Nah, ruh atau nafsul insan ini yang diciptakan oleh Allah min alamil ghaib wal malakut, itu sebagian ulama irfan, ulama tasawuf menyebutnya, membaginya menjadi 7 kedudukan, 7 makom dan 7 tingkatan. Itu nafsul insan. Nah, apa 7 itu? 7 itu diantaranya dimulai dari an-nafsu. Jadi nafsul insan itu sendiri memiliki tingkatan. Misalnya nanti di dalam Al-Quran itu kan ada nafsul mutmainnah, ada nafsul ammarah, ada nafsul mulhamah, lawamah, dan nafsul mutmainnah. Itu sebenarnya adalah satu nafas. Dia adalah nafsul insan yang satu itu. Akan tetapi kemudian memiliki makom, kedudukannya. Orang biasanya misalnya tidak semua sama ya. Manusia ada yang nafsul amarah, nanti kemudian meningkat lagi menjadi lawamah, kemudian menjadi mulhamah, sampai kemudian dia menjadi mutmainnah. Ini termasuk makom. Nah, di sini nafsul insan yang disebut dengan nafsul insan yang diciptakan dari alam malakut dan alam gaib ini, mereka menyebutnya ada 7 makom, ada 7 derajat, ada 7 tingkatan. Yang pertama dimulai dengan an-nafs. Yang kedua, tingkatan yang kedua, nafsul insan itu sudah berubah disebut namanya al-aqlu. Nanti ada fungsinya masing-masing. Kemudian tingkatan yang ketiga disebut al-qalbu. Tingkatan yang keempat nanti disebut ar-ruh. Kemudian selanjutnya asir, wal khafi, wal ahwa. Ini semuanya istilah-istilah untuk menjelaskan tentang peringkatan nafsul insan ketika mencapai pada tingkatan tertentu itu. Nah, apa yang dimaksud dengan an-nafs di sini? An-nafs yang dimaksudkan di sini adalah cinta dunia. Kemarin kan kita menjelaskan bahwa an-nafs itu ada 4 kekuatan. 4 kekuatan, kuatul akliyah, kekuatan ini dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan dalam hal ini tingkatan makom nafas di sini adalah an-nafsul, nafas yang sifatnya hubbud dunia. Nafas yang sifatnya hubbud dunia, cinta dunia. Inilah nafas yang harus kita lawan. Nafsu yang kita lawan, yang kita jadikan sebagai medan perang, hingga kita disebut sebagai jihadul akbar, adalah nafsu ini. Tempatnya di mana? Di nafsul insan ini. Kita ini kan punya kecenderungan cinta dunia kan? Ada syahwatnya. Itu kemarin kita sebutkan bahwa an-nafs itu ada kekuatan syahwaniyah. Ini yang nafas yang semacam ini, yaitu nafas yang memiliki hubbus syahwah. Cinta dunia, cinta nafsu, cinta makanan, cinta ini dan lain sebagainya. Ini namanya nafsu yang akan kita jadikan musuh kita di dalam berperangan itu. Dihiasi, diperindah dengan adanya hubbus syahwat. Hubbus syahwat itu apa? Yakni mencintai apa yang dia inginkan. Termasuk diantaranya seperti minan nisa, syahwat kepada perempuan. Mencintai anak-anak, mencintai harta yang banyak seperti emas, perak, kuda pilihan, dan kemudian binatang ternak dan juga ladang seperti sawah, perkebunan dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah hubbud dunia. Orang cenderung untuk ke sana. Nafsul insan kecenderungan untuk ke sana. Dan kecenderungan yang semacam ini adalah nafs yang tidak mengenal halal dan haram. Paham itu ya? Nafsu tingkatan yang paling bawah ini adalah nafsu yang hanya ada pada kecintaan perempuan, anak, harta, kekayaan, emas, perak, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka nafs yang semacam ini tidak mengenal halal dan haram. Oleh karena itu, Al-Quran mengungkapkan nafsu yang pada tingkatan bawah ini
disebut Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, beri kami apa saja yang ada di dunia ini. Kita tidak di dunia saja, tidak peduli halal haram, tidak peduli baik buruk, manfaat tidak manfaat, yang penting puas. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang nafsunya semacam ini, maka dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Dia tidak punya nasib, tidak punya bagian apapun di akhirat. Sudah hidupnya di dunia. Kalau memang nafsu insan yang semacam ini hanya nafsu syahwatnya, cinta dunia, perempuan, anak, harta, kekayaan, sawah, mengumpulkan semuanya, tidak ada bedanya kita dengan hewan yang lainnya. Kan hanya itu saja, tidak peduli. Yang kau makan halal tidak penting, mau halal tidak haram, mau halal mau haram, mau baik buruk tidak penting. Ini nafsu yang tingkatan maqamun nafs yang paling rendah. Disebut kata Allah ma lahu fil akhirati min khalaq. Terus makom yang kedua dari nafs yang sifatnya hubbus wal banin meningkat menjadi makamul akli. Kalau kita masih ingat pada pelajaran tentang akal itu, kita sudah diskusikan, kita bicarakan panjang lebar kan peran dan fungsi daripada akal, bahwa akal itu akan mengantarkan pada kebaikan, yang mengantarkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Nah, ketika sudah mencapai pada makamul akli ini, inilah makam dia sudah mulai sadar, ternyata hidup ini bukan hanya di dunia saja. Tidak cukup dengan mengejar dunia saja. Makanya kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya hasanah di akhirat saja, bukan hanya kebaikan di dunia dan akhirat saja yang diminta. Pada saat yang sama orang ini juga minta diselamatkan dari api neraka. Waqina adzabannar. Paham ya? Jelas ya? Makom pertama dan makom kedua. Ketika dia sudah mencapai makom yang kedua ini, makom yang ketiga apa? Yaitu makamul qalbi. Makamul qalbi ini para ahli irfan dan ahli tasawuf menyebutnya sebagai makamul ihsan. Maqamul ihsan itu apa? Maqamul ihsan. Apa sih al-ihsan itu? Al-ihsan itu di dalam Islam dianggap sebagai tingkatan tertinggi daripada tingkatan-tingkatan agama. Pertama, al-ihsan itu dari Islam, iman. Pertama itu dia ketika orang menyebut al-ihsan, ihsan itu artinya adalah al-Islam wal iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya, itu namanya ihsan. Nah, ketika dia sudah mencapai melewati tahapan pertama an-nafsus syahwatiyah tadi, kemudian mencapai pada maqamul aql, dan ketiga adalah maqamul qalbi, ini manusia sudah mencapai pada peringkatan yang cukup bagus, yaitu maqamul ihsan. Di dalam istilah lain itu maqam ka'anna tashbih. Jadi orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika Rasulullah ditanya mahwal ihsan, Rasulullah menjawab anta'budallaha ka. Nah, ini hadis. Makanya kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat manusia untuk menyembah kepada Allah dengan penuh keadilan, ya, dengan hakut tauhid dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Allah taala. Kepada manusia, yaitu berarti dalam ucapannya harus baik. Para masjid melihat seorang pemuda sedang duduk menundukkan kepalanya, wajahnya itu pucat ya, kurus pucat, matanya cekung ke dalam. Tanda-tanda orang yang ahli ibadah kan begitu ya. Orang yang puasa tubuhnya kurus. Kalau antum-antum yang gemuk ini kayak kita ini berarti jarang puasa. Puasanya paling bulan suci Ramadan. Mata kita biasa semacam ini menggambarkan bahwa kita kurang dzikir, misalnya malamnya itu tidak pernah dzikir. Terus kemudian tubuh kita ini apa namanya ya? Mata kita cekung enggak gitu tanda. Wajah kita seger. Nah, ini gambaran bahwa kita ini kurang apa namanya? Riyadhah istilahnya, kurang
riyadhah. Orang yang ahli riyadhah mesti awaknya kurus, warnanya agak pucat, tubuhnya lemah, matanya cekung dan lain sebagainya, dan kalau melaku atau berdiri jalan itu pasti menundukkan kepalanya. Nah, namanya sahabat ini bernama Ibnul Harith kalau tidak salah, pemuda ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah masuk masjid melihat pemuda itu, Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Harith?" atau "Kaifa asbahta ya fulan?" Bagaimana pagi hari ini keadaanmu? Karena waktu subuh. Keadaanmu pagi ini seperti apa? Pemuda itu mengatakan, "Qala asbahtu ya Rasulullah muqinan." Fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlihi wa qala inna likulli yaqinin haqiqah fama haqiqatu yaqinik. Ketika Rasulullah bertanya kepada seorang pemuda, bagaimanakah keadaanmu pagi ini? Dan pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, pagi ini keadaanku penuh dengan keyakinan. Bayangkan, ditanyai, piye keadaanmu? Aku penuh dengan keyakinan ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah terheran dengan jawaban itu. Lalu Rasulullah bertanya, dia bilang, innalikulli yakinin. Setiap keyakinan itu harus ada buktinya, harus ada realitasnya. Tidak cukup hanya mengklaim dirimu ini yakin tanpa bukti. Fama haqiqatu yakinik. Lalu bukti keyakinanmu ini apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda itu. Coba kita dengarkan jawaban pemuda itu yang menggambarkan bahwa dia seakan-akan melihat Allah atau melihat sebuah hakikat yang dia saksikan. Faqala inna yaqini ya Rasulullah walladhi khawwafani. Ya Rasulullah, keyakinanku inilah yang membuat aku takut, yang membuat aku sedih. Wa ashara laili, yang membuat aku malam tidak bisa tidur. Sahrul lail itu artinya malam itu dia tidak tidur karena untuk berzikir dan lain sebagainya. Wa adma'a hawajiri, tubuhku ini doma, merasa haus, kering. Fa'azimat nafsi anid dunia, aku pun sudah muak, jiwaku merasa muak dengan kehidupan dunia ini ya Rasulullah. Wa ma fiha, muak dengan semua yang ada di bumi ini dan muak dengan kehidupan dunia ini. Ka'anni, ini disebutkan, ini buktinya. Ka'anni anduru ila arsy rabbi wa qad nusiba lil hisabi yaumal hasyri wa khusyiral khalaiqu lidzalik wa ana fihim. Ini bukti keyakinan pemuda ini, seakan-akan dia menyaksikan sesuatu. Dia bilang, ya Rasulullah, bukti bahwa aku ini yakin itu seakan-akan aku melihat arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan Allah telah melakukan manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah seakan-akan. Jadi dia seakan-akan melihat arsy-Nya Allah dan Allah telah melakukan hisab terhadap manusia dan semua manusia seakan-akan telah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kenyataan? Enggak. Dia seakan. Artinya sesuatu yang dia saksikan itu hampir terlihat betulan. Ya, hampir terlihat. Aku seakan-akan masuk di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah dan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan keyakinan yang luar biasa ini. Dia bisa merasakan seperti itu. Kemudian wa ka'anni anduru ila ahlil jannah yatana'amuna fil jannah wa yata'arafun 'alal araiki muttaqi'un. Ya Allah, seakan aku sekarang ini melihat penduduk surga sedang bersenang-senang di surga, saling berkenalan, saling berkomunikasi di antara penduduk surga. Dia seakan-akan melihat. Padahal kan dia tidak dilihat, dia masih di dunia. Tapi dia seakan-akan melihat, seakan menerobos, telah menerawang semua itu. Nah, kemudian wa ka'anni anduru ila ahlin nar, seakan mereka berteriak-teriak dan lain sebagainya. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah pemuda ini menjawab panjang lebar. Di antaranya
seakan-akan aku ya Rasulullah mendengarkan gemuruhnya api neraka yang terus terngiang di dalam telingaku. Jadi seakan-akan hadir, surga hadir di depannya, neraka hadir di depannya, seakan-akan surga neraka dilihat. Nah, ini namanya ka'anna, tashbih, tapi dia bukan hakiki. Ini maqam al-qalb, maqamul qalb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadza abdun nawwarallahu qalbahu bil inna. Maqam tashbih untuk bisa melihat sesuatu. Mafhum insyaallah ya. Baik. Kemudian faqala syab, pemuda ini lalu minta doa kepada Rasulullah. Ud'ullaha li ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah an urzaqus syahadah, an urzaqas syahadah. Alama bani majhul di sini ya, an urzaqas syahadah. Aku ini mendapat anugerah mati syahid ma'aka bersama kamu ya Rasulullah. Hebat keyakinannya yang sedemikian rupa. Kemudian dia minta kepada Rasulullah supaya didoakan mati syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yalbath ila an kharaja fi ba'di ghazawatin nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nah, kalimat seakan itu dia tidak melihat kenyataan, tapi karena terangnya sesuatu tersebut seakan-akan nyata. Maksud saya begitu. Itu namanya ka'anna. Setelah makom yang ketiga ini ada makom yang keempat. Makom keempat itu bukan lagi makom ka'anna, seakan. Tapi makom keempat ini adalah makom anna, yakin bahwa benar. Kemudian ketika sudah mencapai pada makom keempat ini, maka dia akan mencapai pada makom yang kelima. Makom kelima ini adalah lebih jelas. Bayangan. Ini kan cahaya. Kemudian ketika kita berada di bawah cahaya itu kan ada bayangan. Bayangan ini ada karena apa? Cahaya. Tapi bahwa itu sebenarnya yang melihatkan, yang menunjukkan kita ada adalah cahaya itu. Teman, ada masih bayangan, ada. Artinya keakuanku masih ada. Tapi ketika kita kemudian berada di dalam cahaya yang kuat, yang luar biasa, sehingga keberadaanmu itu tidak akan ada bayangannya sama sekali. Itu namanya fana. Contoh saja ini. Bayanganmu sudah tidak ada lagi. Keakuanmu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah cahaya mutlak itu. Hatta kau berada di bawah cahaya, kau sudah tidak ada lagi bayanganmu. Ini kan redup. Karena redup masih ada bayangan. Ketika sudah keras betul-betul kenceng cahaya dari berbagai sisi, bayanganmu tidak ada. Itu namanya fana. Itu sekedar pengantar makna saja ya, makna fana. Nah, orang yang sudah mencapai semacam itu makom fana, seperti diungkapkan Imam Ali, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu. Nah, ini makom yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima, padahal kita sebutkan tadi ada 7 makom. Kemudian untuk yang kelima, makom yang keenam. Makom keenam ini apa? Makom keenam ini kalau tadi sudah fana, maka makom keenam ini dia sudah tidak lagi melihat matanya, telinganya, kakinya itu sebagai kaki manusia biasa. Sudah tidak ada peran manusianya. Tapi kita menganggap mata saya, telinga saya, kaki saya, tangan saya itu hanya kita lihat sebagai alat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa mengatakan wasail ilahiyah. Tangan ini adalah tangan yang dijadikan alat oleh Allah taala. Itulah kenapa Rasulullah di dalam hadis mengatakan ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, selama hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan salat nafilah, salat malam,
Sholat nafilah bukan sekedar wajib, tapi sholat nafilah, sholat malam, sholat nawafil yang lainnya. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintai orang itu, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, ketika aku mencintainya, maka saat itu kuntu sam'ahu, aku menjadi telinganya dia. Jadi telinga yang kita miliki ini sudah bukan lagi telinga basyariyah. Paham itu maksudnya? Tapi sudah menjadi alatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku, kata Allah, aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia bisa mendengar. Kuntu basarahu, dan aku akan menjadi matanya. Alladzi yubsiru bihi, yang dengan itu dia akan bisa melihat sesuatu. Wa kuntu yadahu allati yadbishu biha, dan aku akan menjadi tangannya ketika dia memukul sesuatu. Jadi semua sudah tidak lagi ada yang namanya telingaku. Kunya sudah tidak ada. Ini sudah menjadi alatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita dengarkan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah ta'ala. Karena mata kita sudah bukan mata kita sendiri, sudah dijadikan alatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita bisa melihat sesuatu. Ketika aku mukul, ini bukan tanganku, perbuatanku ini, tapi ini sudah dijadikan alatnya Allah. Berarti karena dijadikan oleh alatnya Allah, Allah lah yang kami tidak akan melakukan kecuali apa yang diridhai oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mafhum insyaallah ya. Jadi kita sudah menjadi tangan kita. Itulah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min yanduru binurillah. Orang mukmin itu kalau melihat sesuatu adalah melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya Allah tidak mungkin salah. Karena engkau sudah dijadikan telingamu, sudah dijadikan sebagai alat Allah Ta'ala dalam mendengar, maka berarti yang kau dengarkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin salah. Paham itu ya? Sudah fana, terus kemudian semua anggota tubuh kita tidak akan lagi. Nah, ini yang terakhir. Yang ke-6 ini ya. Yang terakhir itu yaitu yang ke-7, yang terakhir, yaitu maqamul wilayah al-mutlaqah. Kau sudah bukan menjadi alat, tapi kamu sendiri sudah mencapai pada maqam wilayah kekuasaan. Di mana kata Rasulullah dalam haditsul qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil fara'id hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu sara sam'i. Dia bilang, hambaku senantiasa akan mendekatkan diri kepadaku melalui sholat-sholat fardu hingga aku mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, sara sam'i, orang itu maka dia akan menjadi tangan, menjadi telingaku, menjadi mataku, menjadi tanganku. Kalau tadi berbeda kan? Kalau tadi yang pertama, yang kedua, yang keenam tadi apa? Kita dijadikan sebagai alatnya Allah. Wasail ilahiyah, sarana ilahi untuk bisa melihat sesuatu. Tapi yang ketujuh ini tidak. Yang ketujuh ini engkau sudah dijadikan sebagai telinganya Allah. Kau dijadikan sebagai matanya Allah. Engkau sudah dijadikan sebagai lisannya Allah. Disinilah kenapa atau Imam Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya berkata, ana ainullah. Ana ainullah. Imam Ali mengatakan, aku adalah matanya Allah. Wa ana jambullah. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang kalau ini tidak paham pasti akan mengatakan kafir ini. Kafir. Ya karena kamu tidak paham. Kalau kau paham tidak bakal kafir. Nah, terbatas. Kita di dunia terbatas. Ketika kemudian mencapai nafsu kita sudah sampai ke sana, menuju kepada Allah, tidak lagi ada keterbatasan.
Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ana ainullah wa ana jambullah wa ana ilmullah, dan macam-macam kan, ana khazaini ilmillah. Banyak riwayat-riwayat semacam itu termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, ini singkat, kita akan di sini saja, insya Allah nanti di minggu yang akan datang kita akan lanjutkan. Yang terpenting adalah mafhum semua ya dari awal ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kajian ini akan berkelanjutan. Saya khawatir kalau misalnya malam ini di bulan Ramadan ini berhenti, artinya berhenti sampai nanti Ba'dal Id. Kalau berhenti sampai Ba'dal Id biasanya kalau mulai lupa lagi berat. Nah, oleh karena itu kita tetap di bulan suci Ramadan, meskipun sore tetap kita ngaji, malam Rabunya tetap kita ngaji, dan insya Allah sampai nanti kita tentukan kapan kita harus liburkan dulu karena Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung setelah ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. Alhamdulillah.